Oktober tahun 1962, selama 13 hari yang mencekam, jam waktu seolah berhenti berdetak. Seluruh umat manusia berdiri di tepi jurang, menatap prospek kiamat nuklir yang sangat nyata. Inilah kisah krisis rudal Kuba, momen paling berbahaya dalam sejarah Perang Dingin, di mana satu saja keputusan yang salah bisa mengubah bumi kita menjadi abu. Saat itu, Perang Dingin sedang panas-panasnya. Tembok Berlin baru saja berdiri, dan persaingan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai puncaknya. Tapi semua berubah drastis pada tanggal 14 Oktober tahun 1992. Pagi itu, sebuah pesawat mata-mata U-2 milik Angkatan Udara sedang terbang rutin di atas Kuba ketika film fotonya sampai di Washington. Para analis intelijen terperanjat. Foto-foto itu dengan jelas menunjukkan pangkalan rudal balistik jarak menengah Soviet sedang dibangun di Kuba. Hanya 145 km dari pantai Florida. Rudal-rudal ini bisa membawa hulu ledak nuklir dan menjangkau kota-kota besar Amerika hanya dalam beberapa menit. Bagi Presiden John F. Kennedy, ini adalah ancaman langsung terhadap negaranya. Dia segera membentuk komite rahasia bernama SCOM untuk mencari solusi. Pilihannya sangat berat, terbelah antara dua opsi yang sama-sama mengerikan, menyerang atau berdiplomasi. Para jenderal militer mendesak Kennedy untuk segera melancarkan serangan udara atau invasi langsung ke Kuba. Mereka yakin, hanya dengan cara itulah ancaman bisa dilenyapkan sebelum rudal-rudal itu aktif. Tapi Kennedy sadar, menyerang instalasi Soviet di Kuba hampir pasti akan memicu balasan dari Soviet di Berlin atau bahkan serangan langsung ke Amerika. Itu artinya perang nuklir total. Di sisi lain, diplomasi terlihat lemah dan akan memberi waktu bagi Soviet untuk menyelesaikan pembangunan pangkalan mereka. Kennedy harus menemukan jalan tengah. Setelah berhari-hari berdebat sengit, dia memilih strategi yang disebut Karantina Law. Ini adalah blokade angkatan laut di sekitar Kuba untuk menghentikan kapal-kapal Soviet yang membawa peralatan militer. Secara cerdik, Kennedy menghindari kata blokade karena itu adalah tindakan perang. Dengan memakai istilah karantina, dia memberi Soviet celah untuk mundur tanpa harus kehilangan muka. Pada 22 Oktober, Kennedy menyampaikan pidato yang mengguncang dunia. Mengumumkan keberadaan rudal tersebut dan perintah karantina lautnya. Garis imajiner ditarik di lautan. Kapal-kapal perang Amerika diperintahkan untuk menghentikan. Dan jika perlu, menembak kapal Soviet manapun yang nekat menerobos. Ketegangan memuncak di perairan Karibia. Kapal-kapal Soviet, termasuk kapal selam yang membawa torpedo nuklir, terus mendekati garis karantina. Dalam momen yang paling menegangkan, kapal-kapal kargo Soviet tiba-tiba berbalik arah. Pemimpin Soviet Khrushchev sepertinya sedang menguji situasi, tapi krisis ini masih jauh dari kata selesai. Puncaknya terjadi pada 27 Oktober, hari yang dikenal sebagai Sabtu Hitam. Pagi itu, sebuah pesawat U-2 Amerika ditembak jatuh di atas Kuba, menewaskan pilotnya. Para jenderal Amerika mendesak Kennedy untuk segera memerintahkan serangan balasan besar-besaran. Dunia hanya berjarak beberapa jam dari kiamat. Pada saat yang sama di lautan, sebuah kapal selam Soviet hampir meluncurkan torpedo nuklirnya setelah diganggu oleh kapal perusak Amerika. Untungnya, peluncuran torpedo nuklir di kapal selam itu butuh persetujuan 3 perwira, dan 2 diantaranya menolak. Kemanusiaan terselamatkan berkat penolakan 2 perwira itu. Menyadari betapa dekatnya mereka dengan kehancuran total, Kennedy dan Khrushchev akhirnya menggunakan jalur komunikasi rahasia. Mereka saling bertukar surat. Khrushchev setuju untuk menarik semua rudal dari Kuba di bawah pengawasan PBB sebagai gantinya. Amerika berjanji tidak akan pernah menginvasi Kuba, tapi ada satu kesepakatan rahasia yang menjadi kunci perdamaian. Di depan publik, Amerika memang terlihat menang. Namun secara rahasia, Amerika setuju untuk menarik rudal-rudal Jupiter mereka yang sudah usang dari Turki, yang lokasinya sangat dekat dengan Soviet. Penarikan rudal dari Turki ini harus dirahasiakan selama berhan untuk menjaga martabat kedua negara adidaya. Hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu, kedua pemimpin berhasil menarik dunia dari ambang kehancuran. Krisis rudal Kuba mengajarkan kita pelajaran terpenting dalam sejarah modern, bahwa di era senjata nuklir, kekuatan sejati bukanlah pada kemampuan menekan tombol peluncuran, tapi pada kemampuan untuk berkomunikasi, mundur selangkah, dan memahami konsekuensi dari kehancuran bersama.
Kemanusiaan selamat bukan karena kekuatan militer, tapi karena diplomasi kepala dingin di bawah tekanan paling berat yang pernah ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.